Oke, baik, baik. Selamat siang Bapak dosen. Nama lengkap saya Mariano Laurencio Jebrinski. Saya kelas B jurusan Sosiologi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang Partai Buruh Denisili dan Sosialis Internasional Pergerakan. Bab 1 yaitu dari internasional lama ke internasional baru. Poin yang ke-1 yaitu tentang internasional inovatif. Seperti yang dikatakan Marx, semua fakta dasar sejarah dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia tentang sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional adalah sebuah lelucon. Organisasi lama dilumpuhkan oleh perbedaan, bahkan tidak bisa melawan Hitler karena perpecahan antara penolong, netralis dan pendukung konfrontasi diri. Mereka terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Rafon berpendapat bahwa itu adalah gejala kematian internasionalisme dari sosialis dan komunis. Namun yang sama menakjubkannya adalah bagaimana semangat internasionalis selama dari pembubaran organisasi internasionalisasi antara 1940 dan 1951. Model genetik sosialis baru internasional didirikan karena praktik-praktik baru ini menetapkan pola mereka menjadi presiden dan akhirnya dikodifikasikan dalam konstitusi tahun 1951. Beberapa fitur yang menentukan dari sosialisme internasional muncul atau menjadi menonjol pada periode ini. Fitur yang pertama adalah kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah yang paling menonjol dari perang dan periode perang. Fitur yang kedua yang paling relevan dalam jangka panjang adalah adoption kriteria restriktif untuk masuk di sosialis internasional. Fitur yang ketiga adalah integrasi sosialisasi internasional dalam negara bagian. Fitur yang keempat juga akibat dari militansi masa perang adalah prioritas diberikan untuk menghindari rasa malu dalam hubungan persaudaraan internasional. Fitur yang kelima adalah pengembangan elit baru di dalam sosialis internasional dan partai-partai nasional. Poin yang kedua yaitu tentang krisis buruh dan sosialisme internasional. Dua blok muncul sama-sama berkomitmen untuk perdamaian tetapi dengan perbedaan penafsiran. Blok sayap kanan dipengaruhi oleh internasionalisme liberal yang berpendapat bahwa penyebab perang adalah sistem anarki internasional, penerapan sistem hukum yang dijamin oleh Liga Bangsa-Bangsa.
Blok sayap kiri mengidentifikasi kapitalisme sebagai satu-satunya penyebab perang dan transisi ke sosialisme. Sebagai satu-satunya solusi. Oleh karena itu, gerakan sosialis harus mengandalkan tindakan langsung untuk mencegah perang. Segera setelah Perang Dunia Pertama, ada dua sosialis internasional kira-kira sesuai dengan dua blok di atas. Kedua internasionalis dilahirkan kembali di Berne pada tahun 1919 dan Unipina. Sementara Partai Buruh memiliki peran utama dalam membangun kembali Berne Internasional Sosial Austria yang memimpin Unipina yang termasuk sosialis. Partai-partai secara terbuka menolak patriotisme sosial dan berjuang untuk kesatuan internasional dan komunis. LSI lahir pada tahun 1923 dengan sekretaris atlet. Dia mewakili komitmen terhadap perdamaian, internasionalisme dan pemisahan dari politik borjuis sosialisme sayap kiri. LSI diberdayakan untuk menghasilkan ikatan resolusi dalam kasus perang yang merupakan keinginan dari sayap kiri sosialis. Setelah tahun 1925 dan bahkan lebih lagi setelah tahun 1933, isu fasisme mengemuka terdepan, tetapi alih-alih menjadi fokus untuk tindakan bersama, OSIS mengungkapkan ketidaksepakatan mendasar atas sifat kapitalisme dan demokrasi. Untuk sosialis sayap kiri, fasisme adalah sebuah kecenderungan umum kapitalisme ketika borjuis meninggalkan demokrasi dan menggunakan kekerasan untuk lawan kelas pekerja. Dengan perang saudara Spanyol, sosialis sayap kanan akhirnya mengakui bahaya fasisme, tetapi mereka mengidentifikasi masalah dari negara-negara agresif, bukannya kapitalisme dan gerakan fasis. Yang ketiga yaitu organisasi masa perang. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar proposal akan mereformasi LSI. Namun, konstitusi baru juga mengadopsi praktik baru Tiches yang muncul selama Perang Dingin. Terlepas dari praktik-praktik ini seringkali mengalahkan niat awal para pihak yang terlibat, terutama Partai Buruh Inggris. Segera sebelum perang, kepemimpinan buruh telah menyetujui pengurangan dari LSI dan jeratan yang memalukan dengan orang asing yang tidak dapat diandalkan. Bab 2 yaitu tentang partai dan rakyat, Partai Buruh dan jaringan sosialis internasional. Yang ke-1 yaitu tentang sentralitas Partai Buruh. Gerakan sosialis internasional terdiri dari jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Pada bagian ini membahas tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. Yang kedua yaitu model buruh dan fraksi reformis. Partai Buruh berada di kekuasaan dengan pemerintah buruh yang dipimpin oleh Clement Attlee. Ketidakberdayaan buruh menempatkan hegemoni atas gerakan sosialis internasional tidak akan mungkin terjadi tanpa kemenangan elektoral yang luar biasa pada tahun 1945 dan prestasi yang seperti nasionalisasi negara kesejahteraan seperti yang dikatakan Denis
mewakili partai lain dapat menemukan partai buruh, bukti hidup bahwa demokrat sosialisme secara moral dan efisien secara praktis. Untuk reformis mereka, Inggris adalah model yang harus diikuti, yang keunggulan mereka akui. Inggris adalah eksperimen sosial yang besar dan terbaik untuk menguji validitas metode untuk membangun sosialisme.